Halo semuanya, kita pasti udah sering banget kan dengar nasihat kalau disiplin itu penting. Tapi kalau sekarang juga saya tanya ke kalian, kenapa sih kita tuh harus disiplin? Kemungkinan besar jawaban yang terlintas di kepala tuh yang standar-standar aja, kayak ya biar sukses lah atau biar hidup lebih teratur. Nah, mari kita bedah ini dari awal. Jawaban itu jujur aja terlalu dangkal. Pemahaman di permukaan kayak gitu nggak akan pernah cukup buat nopang kita pas lagi ada di fase hidup yang super berat. Karena alasan sebenarnya kenapa kita butuh disiplin itu jauh lebih dalam dan jauh lebih mendasar daripada sekedar pengen sukses. Jadi, coba deh kita benar-benar tanya ke diri kita sendiri satu pertanyaan fundamental ini. Mengapa kita sebenarnya membutuhkan disiplin? Saya janji, di bahasan kita kali ini, kita nggak cuma bakal dengerin petuah motivasi kosong yang manis di telinga. Kita bakal bongkar habis alasan psikologis dan biologis di balik disiplin. Dan setelah kalian paham rahasia ini, saya yakin 100% cara pandang kalian terhadap disiplin dan bahkan terhadap hidup kalian sendiri bakal berubah selamanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna asli sebuah disiplin. Waktunya kita hancurkan ilusi yang selama ini beredar. Selama ini, banyak banget dari kita yang terperangkap dalam ilusi yang salah kaprah soal disiplin. Kita mikirnya disiplin itu hidup yang kaku banget, nggak ada seru-serunya, berasa kayak nyiksa diri sendiri tiap hari kan? Padahal, realitasnya jauh lebih elegan dari itu. Disiplin yang sesungguhnya itu adalah sebuah kemampuan super buat milih keuntungan jangka panjang di atas kepuasan sesaat. Sederhananya, ini tuh tentang keberanian kita buat bilang enggak pada godaan murahan hari ini demi dapetin sesuatu yang jauh lebih berharga buat masa depan kita nanti. Yang bikin ini makin keren, sains bener-bener ngebuktiin hal ini. Ada seorang psikolog top namanya Roy Baumeister yang nyebut konsep ini sebagai self-regulation atau pengaturan diri. Dan ini bukan sekedar teori di atas kertas ya. Riset beliau selama puluhan tahun ngebuktiin satu fakta mutlak, orang-orang yang jago ngatur dirinya sendiri itu selalu punya performa yang jauh lebih baik di hampir semua aspek kehidupan mereka. Hubungan mereka lebih sehat, karir mereka melesat, fisik mereka prima, dan mereka jauh lebih bahagia. Bukan karena mereka lahir lebih pintar atau hoki, sama sekali bukan. Murni karena mereka jauh lebih disiplin dalam mengatur diri mereka sendiri. Lanjut ke bagian kedua, paradoks kebebasan sejati. Di mana ternyata aturanlah yang ngasih kita kebebasan. Coba kita pelan-pelan sedikit di sini. Karena ini adalah paradoks yang paling sering dilupain orang dalam urusan self-improvement, bahwa disiplin adalah jalan tol menuju kebebasan yang sebenarnya. Mari kita lihat gimana konsep ini bekerja di 3 area utama hidup kita. Pertama, urusan duit atau finansial. Orang yang disiplin menabung dan nahan diri buat nggak boros, justru mereka lah yang bakal menikmati kebebasan finansial paling besar. Mereka bebas dari jeratan utang, nggak panik pas ada krisis, dan nggak stres nungguin gaji turun. Kedua, kesehatan. Mereka yang disiplin olahraga dan jaga makan hari ini bakal dapat kebebasan tubuh tanpa batas di masa tuanya. Mereka bebas lari, jalan-jalan, atau main sama cucu tanpa terhalang fisik yang lemah. Ketiga, soal karir. Disiplin buat terus belajar dan ningkatin skill bakal ngasilin kebebasan karir. Mereka punya banyak pilihan dan nggak akan pernah terjebak di pekerjaan yang toksik cuma karena ngerasa nggak punya opsi lain. Tapi awas, poin krusialnya justru ada di kebalikannya. Kalau hari ini kita ngejar kebebasan instan, ngelakuin apa aja yang kita mau tanpa aturan, sebenarnya kita itu lagi ngebangun penjara kita sendiri. Tanpa disiplin, iya, kita merasa bebas sekarang, tapi pelan-pelan tembok penjara itu bakal makin menyempit. Kita bakal terpenjara oleh tumpukan utang yang mencekik, terpenjara oleh penyakit karena pola hidup yang hancur, terpenjara oleh skill yang pas-pasan di dunia kerja, dan yang paling menyiksa, kita bakal terpenjara oleh penyesalan yang mendalam. Masuk ke bagian ketiga, biologi di balik disiplin. Ini di mana otak kita berubah jadi medan pertempuran sesungguhnya. Tadi kita udah bahas psikologinya, sekarang mari kita lihat faktanya secara biologi. Disiplin itu bukan cuma soal karakter moral yang abstrak loh. Secara harfiah, disiplin benar-benar mengubah struktur fisik otak kita. Aktor utamanya di sini adalah prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang jadi pusat kendali buat ngambil keputusan logis dan nahan diri. Dan tahu nggak, cara kerjanya itu persis banget kayak otot di badan kita. Tiap kali kita sukses nahan godaan, tiap kali kita milih hal yang susah tapi benar, kita itu ibarat lagi ngasih beban latihan buat si prefrontal cortex ini biar makin berotot dan kuat. Coba bayangin perang yang terjadi di dalam kepala kita tiap hari. Di satu sisi, menahan godaan itu secara biologis bakal memperkuat prefrontal cortex kita. Makin sering dilatih, dia makin jago. Tapi di sisi lain, tiap kali kita nyerah sama godaan, tiap kali kita bilang, udahlah besok aja mulainya, kita justru lagi memperkuat sirkuit impulsif di otak kita. Kalau sirkuit impulsif ini yang terus-terusan dikasih makan, lama-lama kita bakal jadi pribadi yang gampang banget nyerah.
Ingat ya, pertempuran ini bukan soal satu keputusan besar yang dramatis. Ini adalah perang yang dimenangkan lewat ribuan keputusan-keputusan kecil tiap harinya, yang pelan-pelan ngebentuk ulang sirkuit di otak kita. Bagian keempat, mengapa motivasi sering gagal? Ini tentang bahayanya kalau kita cuma ngandelin perasaan. Hambatan paling gede buat menangin perang di otak tadi adalah kebiasaan buruk kita yang terlalu ngandelin mood. Ini kesalahan fatal banget. Dengerin baik-baik. Nunggu sampai kita ngerasa siap atau ngerasa semangat buat mulai, itu adalah ilusi belaka. Motivasi itu datang dan pergi kayak cuaca. Hari ini kita bisa semangat 45, besok paginya semangat itu bisa ambiar entah kemana. Kenapa? Ya karena motivasi itu bergantung sama perasaan, dan perasaan itu sifatnya labil banget. Di sisi lain, yang namanya disiplin itu nggak butuh mood kalian sama sekali. Disiplin adalah komitmen sekeras batu yang bakal terus jalan, nggak peduli kalian lagi ngerasa happy, sedih, capek, atau lagi males sekalipun. Jadi, stop nungguin motivasi datang buat mulai bertindak. Kenyataannya justru kebalikannya. Tindakan yang disiplinlah yang bakal nyiptain motivasi itu sendiri. Coba deh pikirin para atlet Olimpiade. Kalian pikir mereka tiap jam 4 subuh bangun tidur selalu lompat dari kasur dengan semangat membara buat latihan keras? Ya pastinya enggak lah. Atau penulis terkenal, apa mereka tiap hari punya hasrat meledak-ledak buat ngetik ribuan kata? Enggak. Pengusaha sukses, apa mereka selalu bersemangat pas ngadepin krisis? Tentu enggak. Mereka lakuin hal-hal berat itu bukan karena lagi nunggu keajaiban motivasi. Mereka gerak karena disiplin udah mendarah daging dan jadi identitas utama mereka. Nah, kita sampai di bagian kelima, 4 langkah membangun disiplin. Mari kita pelajari strateginya, dan pastikan kita buatkan dengan sangat bagus sistem ini di keseharian kita. Kalau disiplin itu bukan bawaan lahir, terus gimana dong cara dapatinnya? Tenang, kabar baiknya adalah disiplin itu sesuatu yang bisa dibangun. Kita mulai dari 2 langkah pertama dulu ya. Langkah pertama, mulai dari yang super kecil. Buang jauh-jauh target yang langsung muluk-muluk. Tindakan disiplin yang remeh tapi konsisten itu jauh-jauh lebih powerful daripada ledakan ambisi besar yang cuma bertahan 3 hari, kelar. Di sini kalian lagi ngebentuk identitas baru secara pelan-pelan. Langkah kedua, hilangkan gesekan. Bikin kebiasaan baik jadi gampang banget dilakuin dan kebiasaan buruk susah banget buat diakses. Mau lari pagi, taruh sepatu sama baju olahraga kalian persis di samping kasur dari malamnya. Mau stop scrolling berjam-jam, uninstall aja aplikasi sosmed itu dari layar utama HP kalian sekarang juga. Terus buat langkah ketiga dan keempat, ini yang jadi kunci biar disiplin kalian tahan lama. Langkah ketiga, jangan pernah murni cuma modal niat atau willpower aja. Ibarat baterai HP, secara biologis, tekad kita itu sumber daya yang bisa habis loh. Mendingan, bangun sebuah sistem otomatis di sekitar kalian. Jadi kalian nggak perlu buang energi buat berantem sama godaan tiap detik. Dan langkah keempat, perhatian ini baik-baik. Maafin diri kalian kalau gagal. Disiplin itu bukan soal jadi manusia robot yang sempurna tanpa celah. Kalau kalian bolong 1 hari ya wajar, namanya juga manusia. Rahasia konsistensi jangka panjang cuma ada di satu aturan emas ini. Boleh bolong sehari, tapi jangan pernah biarin diri kalian bolong 2 hari berturut-turut. Langsung bangkit dan lanjutin lagi. Bagian keenam, sekaligus konklusi kita. Disiplin atau penyesalan, sebuah pilihan hidup yang mutlak. Kita udah sampai di titik di mana semua teori tadi harus dihadapin langsung sama realitas hidup kita. Ada satu kutipan legendaris dari filsuf bisnis Jim Rohn yang merangkum semua bahasan kita ini ke dalam satu kalimat yang benar-benar tajam. Dia bilang gini, kita semua pada akhirnya harus menanggung satu dari 2 rasa sakit. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Tapi coba deh bayangin perbandingannya. Inilah beda yang paling mencolok dari kedua rasa sakit itu. Sakitnya disiplin itu rasanya cuma seberat hitungan gram. Iya sih, bangun pagi pas lagi dingin-dinginnya emang nggak enak. Iya, nahan diri buat ngecek out barang diskonan ama ngeselin. Tapi itu cuma gesekan ringan dan cuma sementara aja. Terus gimana sama sakitnya penyesalan di masa depan? Wow, itu beratnya hitungan ton, teman-teman. Beban penyesalan itu sifatnya permanen, menghancurkan mental, dan waktu nggak akan pernah bisa diputar balik. Disiplin hari ini mungkin emang kerasa berat, tapi percaya deh, beban dari rasa penyesalan di masa depan itu bisa benar-benar ngehancurin tulang punggung kehidupan kita. Jadi pada akhirnya, kekuatan itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa ngambil keputusan ini buat kalian. Tantangan saya buat kalian hari ini simple aja. Buatlah satu aja keputusan disiplin hari ini. Cukup satu aja. Sekecil apapun itu gak masalah. Dan pas kalian bangun tidur besok pagi, lakuin hal itu lagi. Sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Dari semua hal yang udah kita bahas tadi, area mana sih di hidup kalian yang sekarang ini paling butuh sentuhan disiplin? Apakah di urusan finansial, kesehatan dan fisik kalian, atau justru buat karir dan masa depan?
Jangan biarin materi kita ini lewat jadi angin lalu aja. Ambil waktu bentar, evaluasi diri, dan langsung action. Coba deh, tulis komitmen kecil kalian di kolom komentar di bawah sebagai bentuk janji sama diri sendiri. Pastikan buat subscribe biar nggak ketinggalan materi kita yang lainnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya, dan ingat, tetaplah konsisten.